Alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir di acara Tasyakuran Satu Abad NU yang diadakan oleh DPP PKB. Saya terus terang merasa terhormat ketika pertama dihubungi oleh Mas Bambang, kemudian Pak Mukhlisin yang menyebut diri sebagai mantan asisten, kemudian Pak Kiai Masyuri Malik terakhir yang mewajibkan saya datang. Saya diminta testimoni satu abad NU. Saya minta izin tidak satu abad tapi 0,35% abad saja. Alias 4 bulan. Ya, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 1998. Ya. Untuk menjawab tadi pidatonya Ketua Umum Gus Imin, tidak perlu ada polemik lagi mengenai partai yang dilahirkan oleh PBNU. Ya memang tidak perlu ada polemik karena memang satu-satunya partai yang dilahirkan oleh PBNU ya PKB. Jadi ketika Pak Harto dilantik untuk terakhir kalinya pada tanggal 11 Maret 1998, terus terjadi gejolak di masyarakat. Nah, termasuk kiai-kiai sepuh tidak mau tinggal diam di awal Mei 1998, Simbah Kiai Kafa sudah nggak ada, mengadakan pertemuan di Lirboyo. Kemudian diputuskan kiai-kiai sepuh tersebut untuk istikharah, memohon petunjuk kepada Allah. Pak Harto ini sebaiknya turun apa tidak? Lalu disepakati tanggal 12 Mei untuk 11 Mei untuk mengadakan pertemuan di pesantren Langitan Tuban. Karena selesainya sampai melewati tengah malam ya 11-12 Mei. Waktu itu dari hasil istikharah para kiai sepuh diputuskan 9 hari yang akan datang akan mengirim utusan kiai sepuh kepada Pak Harto untuk meminta Pak Harto supaya lengser ke Prabowo. Dari PBNU ditunjuk Kiai Haji Ilyas Ruhyat, Kiai Sahal Mahfud, Pak Tolha Hasan, kemudian almarhum semua, sudah almarhum semua, kemudian Gus Dur dan Ahmad Bagja. Itu dari PBNU ditetapkan itu. Kemudian Kiai sepuhnya ditetapkan Kiai Ahmad Sofwan dari Situbondo, kemudian Kiai Abdullah Abbas dari Buntet, Cirebon, kemudian Kiai Zainal Abidin dari Krapyak, Yogyakarta, dan kemudian satu lagi harusnya Kiai Abdullah Fakih Langitan. Tapi karena Kiai Abdullah Fakih pada waktu itu tidak sehat, kemudian digantikan dengan Kiai Haji Mustafa Bisri. Nah, saya diminta oleh Gus Dur untuk mempersiapkan kedatangan mereka ke Jakarta ini karena kalau dihitung 9 hari itu maka tanggal 21 mau menemuin Pak Harto. Tanggal 20 sudah kita siapkan semua di sini, tahu-tahu tengah malam sekitar jam 1 kita sudah dapat kabar bahwa Pak Harto besok jam 9 akan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Jadi ya waktu itu kita bercanda aja, belum didatangi saja baru kita datang ke Jakarta sudah mundur ya gitu. Apalagi kalau ketemu. Ya. Nah, akhirnya tanggal 21 jam 9 pagi itu sudah benar Pak Harto kemudian mengundurkan diri. Lalu kiai-kiai ini tentulah ada yang pulang, ada. Di PBNU itu sudah kebanjiran usulan supaya NU jadi partai atau mendirikan partai. Nah,
Yang pertama datang itu Telegram. Bukan Telegram seperti sekarang yang TikTok itu bukan. Telegram kertas. Datangnya itu dari dapilnya Bang Andi. Ya. Siapa namanya? Bustami siapa? Ketua PWNU. Ya, Bustami. Iyat Bustami bukan. Iya. Itu Telegram. Pak Bustami itu ketua PWNU. Soeharto sudah turun. NU harus jadi partai gitu aja. Karena kalau Telegram itu kan memang pendek-pendek. Setelah itu susul menyusul. Datang ya telepon ya fake. Ya. Belum ada WA saja. Kalau ada WA mesti sudah WA-nya banyak sekali itu. Iya. Minta. Tanggal 22 keesokan harinya, Kiai Sahal yang sudah berada di Jakarta sejak 20 malam, masih di Jakarta datang ke PBNU. Saya melaporlah kepada Kiai Sahal dengan menunjukkan setumpuk gitu usulan-usulan. Kiai Sahal kemudian memerintahkan untuk rapat esok harinya tanggal 23. Maka tanggal 23 Mei rapat PBNU memutuskan membentuk tim 5 yang terdiri dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, kemudian Kiai Dawam Anwar, Katib pada waktu itu, Kiai Ma'ruf Amin pada waktu itu Kohar namanya. Kohar, koordinator harian. Kohar. Loh, sudah lama sekali kok. Kohar, memang sebutannya Kohar dulu. Jadi sampai mana tadi? Kohar, terus Kiai Dawam Anwar itu Katib Am, terus kemudian Kiai Said Agil Siraj sebagai wakil Katib, kemudian dari Tanfidiyah itu Pak Rozi Munir dan Pak Ahmad Bagja. Cuma pada perkembangannya kemudian Kiai Dawam Anwar itu masuk Lajnah 11 Rembang. Sehingga kedudukannya digantikan oleh Mustafa Zuhad. Nah, itu diputuskan dalam rapat PBNU tanggal 3 Mei. 3 Mei. 3 Juni, maaf, 3 Juni. Ya. Ya. Dicatat tuh. 3 Juni pada waktu itu masih terjadi perdebatan. Ini tim ini di SK-kan apa tidak gitu. Dan pada tanggal 3 Juni itu kemudian juga dibentuk atas usulan Gus Dur dibentuk tim asistensi tim 9 untuk membantu tim 5. Kan Gus Dur selalu begitu, kalau membentuk lembaga itu selalu ada suriahnya, ada tanfidiyahnya gitu. Kira-kira tim 5 itu suriahnya gitu. Tim 9 itu tanfidiyah. Gus Dur minta pembentukan itu nanti dari berbagai latar belakang. Kayak misalnya nih Pak, yang mulia Pak Dubes kita ini dulu mewakili kalangan birokrat. Ya, PNS. Kemudian ada Pak Lukman Hakim Saifuddin. Itu mewakili politisi. Ya? Yang sekarang. Ya, tidak masuk ke DPP PKB. Saya juga tidak masuk, Pak Ajis juga enggak masuk. Ya. Karena pada waktu itu Pak Lukman Saifuddin itu anggota DPR RI dari P3. Kalau beliau masuk PKB kan harus melepas di sana kayak Bu Khofifah itu. Ya, Bu Khofifah melepas di sana kemudian masuk ke PKB. Nah, terjadi perdebatan panjang. Kemudian ada Pak Andi Muarli Sunrawa. Ini dulu mewakili lembaga di lingkungan PBNU karena ketua LKK. Kemudian ada Nasihin Hasan, itu mewakili LSM. Kemudian ada Fahri Toha, itu Pak Roh, itu mewakili pesantren dan Surya. Kemudian ada Muhyiddin Arubusman, mewakili Tanfidiyah
dan Indonesia Timur. Kemudian Gus Muhaimin mewakili PMI. Kemudian ada Amin Said Husni, itu mewakili pemuda karena beliau waktu itu Sekjen Ansor. Ya, jadi berbagai latar belakang. Ya, Iqbal tidak masuk. Oh, ya. Jadi ini bekerja terus. Kemudian baru tanggal 22 saya ini berdasarkan dokumen historis. Saya takut disemprit gitu kalau nggak pakai. Ya. Ya. Jadi berkaitan dengan kelahiran PKB, selama 4 bulan itu terbit 4 surat dari PBNU, ya. 3 diantaranya yang tanda tangan Arifin Junaidi. Masuk. Yang pertama, tadi setelah perdebatan itu selesai, ya, Gus Dur sebenarnya juga minta untuk di SK-kan. Cuma yang lain-lain tidak setuju karena itu melanggar fitoh katanya. Itu. Jadi surat tugas nomor 925/A.2.03. Jadi judulnya surat tugas. Tapi pada waktu itu saya wakil sekjen PP itu tahu kalau kode A.2.03 itu SK. Gitu. Jadi, tapi karena kalau judulnya SK itu katanya nyalahi Vito. Ya. Tapi apa bedanya dengan surat tugas dengan kode yang sama? Jadi, nah ini diterbitkan tanggal 22 Juni 1998 ditandatangani oleh Kiai Haji Sahal Mahfud. Ya. Jadi ini surat yang pertama. Kemudian yang kedua, tanggal berapa gitu? 24 Juni. Nomor 927. Ini ditujukan kepada PWNU dan PCNU seluruh Indonesia. Halnya petunjuk PBNU mengenai persiapan pembentukan parpol baru. Sifat segera, penting. Nomor satu, untuk menampung aspirasi usulan untuk membuat partai atau menjadi partai, di tingkat PBNU telah dibentuk tim yang khusus menangani masalah pembentukan partai politik baru yang bernama Tim 5 dan Tim Asistensi. Nomor 2 ini, kepada seluruh pengurus wilayah dan cabang segera membentuk Tim 5 dan Tim 9. Ini instruksi dari PBNU. Jelas. Apanya lagi mau yang dipolemikan? Udah jelas. Ya. Yang nomor tiga, tim tersebut adalah satu-satunya instansi resmi. Ya, jadi satu-satunya instansi resmi. Kemudian nomor 4, nomor 5-nya, pembentukan tim ini secepatnya harus segera dilaksanakan. Dan paling lambat dalam awal bulan Juli 1998 di tingkat wilayah dan cabang sudah terbentuk Tim 5, Tim 9. Lah sudah begini kok nggak diakui, PB nggak ngaku kalau mendirikan partai PKB loh. Saya nggak paham saya. Amnesia. Ya? Amnesia. Kemudian surat nomor 947, ya, tanggal 3 Agustus. Kepada semua anggota pleno PBNU, PWNU dan PCNU, seperti telah dimaklumi bersama,
warga NU telah mendeklarasikan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa pada tanggal 29 Rabiul Awal 1418 bertepatan dengan tanggal 23 Juli. Mensikapi lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, PBNU telah melangsungkan rapat pleno keempat pada tanggal 24 Juli bertempat di Hotel Alia Jakarta yang dihadiri oleh anggota pleno PBNU. Bersama ini kami sampaikan hasil-hasil rapat pleno tersebut untuk diketahui dan dijadikan rujukan atas sikap PBNU terhadap keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa. Jangan tepuk tangan dulu, Bang, belum. Lampirannya ini belum lampirannya. Ya. Sehubungan dengan telah lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh deklarator terdiri dari Kiai Haji Munasir Ali, Kiai Haji Ilyas Rukyat, Kiai Haji Mukhid Bujati, Kiai Haji Mustafa Bisri, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan tolong saya usul kepada DPP PKB, tolong yang di Wikipedia itu tolong diedit. Karena di situ deklaratornya ada 6. Yang satu Kiai Zuhdi siapa gitu. Tolong diedit, dikoreksi. Itu benar-benar menyesatkan. Hanya 5 deklarator itu. Tadinya 99 orang mau jadi deklarator. Termasuk pengurus wilayah, baik Suriah maupun Tanfidiyah, yang waktu itu jumlahnya 27 wilayah. Kemudian seluruh pengurus PBNU, lalu tim 9, lalu tim 5. Tetapi kemudian katanya kebanyakan, dibikin 45. 45 masih kebanyakan, turun lagi. Iya. Nah, yang tadi seterusnya ya, maka kepada seluruh warga NU diminta dukungannya dan memelihara Partai Kebangkitan Bangsa sebagai satu-satunya partai politik warga NU. Ini hasil rapat pleno PBNU ini. Jadi tidak main-main. Asli. Kemudian surat nomor 946 3 Agustus perihal petunjuk teknis pembentukan DPW dan DPC Partai Kebangkitan Bangsa. Ini surat dari PBNU, petunjuk teknis. Itu loh. Juknis. Seperti telah dimaklumi bersama, warga NU sudah mendeklarasikan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa pada tanggal 29 Rabiul Awal tadi sudah. Pengurus DPP partai tersebut juga sudah diumumkan. Untuk melengkapi struktur kepengurusan partai sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, akan segera dibentuk DPW dan DPC. Untuk memudahkan pelaksanaan pembentukan DPW dan DPC, bersama ini kami kirimkan teknis, ya, petunjuk teknis sebagaimana terlampir kepada pengurus wilayah dan pengurus cabang NU agar menggunakan juknis tersebut dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya minta kepada PWNU secara estafet menyampaikan juknis ini kepada pengurus cabang di daerahnya masing-masing. Mengingat bahwa limit waktu pembentukan DPW pada tanggal 23 Agustus 98 dan DPC 23 September 98 untuk supaya bisa ikut jadi peserta pemilu. Yang tanda tangan Arifin Junaidi, wakil sekjen.
Iya, sah. Nah, kemudian yang saya hanya ingin mengingatkan. Nggak bisa dihapus, nggak bisa dihapus. Saya ingin mengingatkan sambutannya Gus Dur pada waktu deklarasi. Ya, pada waktu deklarasi. Dari sini diketahui, ini sebagian saja. Dari sini diketahui bahwa antusias warga NU untuk mendirikan partai sangatlah besar. Masa sudah begini PBNU pura-pura tidak tahu? Karena itu saya sambut gembira adanya putusan PBNU untuk membentuk panitia 5 yang disusul dengan panitia 9 yang menjadi asisten panitia 5 tersebut. Sehingga sempurna sudah PBNU telah membuat perangkat untuk mendirikan partai yang kita cintai ini dan kita deklarasikan hari Kamis Wage. Oh, Kamis Wage. Ya. Ya, Kamis Wage. Kemudian lagi. Ini. Ya. Ini meskipun pada tanggal 22 malam Kiai Manarul Hidayat ini dipanggil oleh Gus Dur untuk menemui Ismail Hasan Metarium dan sebenarnya Hamzahas. Kalau ketua P3 diserahkan kepada NU, PBNU tidak akan bikin partai katanya. Nah, iya, tapi tanggal 23-nya kemudian ini 22 malam beliau dipanggil. 23-nya kemudian ada rapat PBNU itu yang memutuskan itu. Nah, ini di sini ada sambutan Gus Dur. Pada hari ini kita bersama-sama mengadakan acara untuk melantik adanya partai baru. Partai baru ini tentu harus bekerja sekeras-kerasnya untuk memenangkan pemilu bagi pihaknya. Karena itu tidaklah heran semua partai yang ikut dalam pemilu belum sudah ketakutan dengan adanya partai baru. Saudara Tosari Wijaya, Sekjen DPP P3 menyatakan untung sekali PKB tidak didirikan oleh PBNU. Ternyata dia salah, kata Gus Dur. Karena Partai Kebangkitan Bangsa ini adalah partai yang didirikan oleh PBNU. Tidak ada yang tepuk tangan. Saya sudah nggak bisa berdiri, Pak. Ya, jadi kata Gus Dur, ya menanggapi kata Tosari, untung sekali PKB tidak didirikan oleh PBNU, kata Gus Dur, dia salah. Karena PKB adalah partai yang didirikan oleh PBNU. Allah. Ya. Kemudian Iya. Iya. Ini ada dokumen historis, saya berharap di DPP juga punya. Iya. Ya. Kalau enggak punya nanti saya bagikan. Ya. Termasuk surat-surat tadi. Ya. Ya. Kata Gus Dur lagi, adapun kalau saya ditanya, siapa yang akan menang dalam pemilu nanti? Ya, Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang mana lagi? Kata Gus Dur. Karena ini diisi oleh orang-orang NU, kata Gus Dur. Jadi sekali lagi, Gus Imin enggak usah, memang enggak perlu polemik, sudah jelas ini mau polemik kenapa? Jadi tadi surat-surat tadi saya sudah di awal saya katakan saya hanya 0,35% saya testimoni hanya 4 bulan saja, Mei sampai Agustus. Jadi itulah saat-saat ketika kemudian partai berdiri dan sekarang dipertanyakan ya macam-macam. Enggak usah bingung. Tadi ada katanya perlu manakib PKB. Jadi jangan lupa kalau manakib PKB undang saya.